Ya, yang pertama ya Supra itu biasanya teman-teman pasti ngerasain ya, batoknya itu selalu getar, itu ciri khas banget. Gue juga. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, pada video kali ini gue mau nge-review pemakaian motor Honda Supra ya. Ini kurang lebih udah hampir 15 tahun ya teman-teman ya. Jadi ini gue punya dari tahun 2008, kurang lebih waktu gue SMA kelas 1 kalau nggak salah deh ya. Ya, jadi ini video gue pakai buat apa namanya? Buat ke sekolah dulu ya, karena sekolah lumayan ya kalau ngongkos mulu. Jadi gue dibeliin motor waktu itu nih, gue patungan belinya sama orang tua gue ya. Dan ini gue beli langsung baru dari dealer. Nah, selama 15 tahun apa aja sih yang gue rasain ya pemakaian motor ini? Ya, yang pertama ya Supra itu biasanya teman-teman pasti ngerasain ya, batoknya itu selalu getar, itu ciri khas banget. Gue juga nggak tahu ya. Gue sempat pernah minjem motor temen gue waktu itu, Jupiter ya. Nggak ada motor yang batoknya getar kayak Supra teman-teman. Nah, kalau Supra itu ya, apalagi kalau jalannya jelek itu, geruduk udah jadi pusat perhatian ya. Itu ciri khas banget motor Supra. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Kalau ada yang nanya, bang, gimana caranya supaya batok nggak getar ya? Nah, batok yang nggak getar biasanya cuma di pemakaian pertama doang. Setelah ganti batok abis itu nggak getar, tapi beberapa bulan kemudian pasti dia getar-getar juga gitu. Nah, terus apalagi ya? Nah, untuk mesin ya, gue akuin mesinnya bandel banget ya untuk Supra Fit New ini ya, Fit X ya, generasi terakhir. Ini gue rasa bandel banget ya. Mungkin dalam 15 tahun ini gue cuman pernah turun mesin ya, ganti seher itu paling 2 kali kalau nggak salah deh ya. Ganti kampas kopling pun kurang lebih 3 kali ya. Dan waktu itu gue termasuk orang yang sayang banget sama motor ya, dan gue selalu bersihin ini teman-teman ke bengkel, apa namanya, pembakaran ya, ruang pembakarannya ya. Karena kalau habis dibersihin ruang pembakarannya mantep banget ya larinya ya gitu. Dan itu pun setahun ya, paling 2 tahun sekali atau enggak 3 tahun sekali juga ya gue bersihin ruang pembakaran ini ya. Motor ini waktu itu hampir gue setiap hari gue pakai ya. Sekolah ya, sampai gue kerja, sampai gue kuliah pun gue pakai motor ini teman-teman gitu. Ada motor Supra 125 ya, itu jarang gue pakai ya, beberapa kali aja gitu. Yang penting ganti-gantian lah intinya gitu. Tapi ini udah hampir 15 tahun. Nah, apalagi sih masalahnya ya? Nah, masalahnya itu biasanya teman-teman ya, karena pemakaian udah lama ya, 10 tahun terakhir itu teman-teman, karburatornya sering error teman-teman ya. Mungkin juga kan jarumnya sudah pemakaian lama yang udah habis gitu, jarum pemakaian, jarum skepnya itu ya udah kemakan, jadinya nggak bisa suka ngegas sendiri teman-teman ya, gasnya suka nyangkut lah. Nah, itu salah satunya ya. Terus apalagi, nah biasanya juga teman-teman, bukan biasanya, yang gua rasain itu sama di masalah kampas rem ya. Kampas remnya ini sering apa namanya, bukan kampas rem, seal masternya kali mungkin ya, suka ngegigit teman-teman kalau habis ganti gitu kan. Misalnya lu ganti baru nih ya, misalnya kan udah lama pemakaian, udah 3 tahun ya, terus macet tuh, terus lu ganti baru nih akhirnya. Nah, pas lu ganti baru kadang-kadang tuh remnya tuh suka seret ya, suka seret sendiri ya. Terus juga kampas remnya biasanya ya suka makan sendiri lah gitu ya. Itu jadi problem juga ya. Tapi beberapa saat kemudian kalau kita ganti lagi, atau enggak kalau bengkelnya benar gitu ya, atau enggak seal master remnya cocok, biasanya aman-aman aja sih gitu. Kadang-kadang macet juga di seal kaliper ya teman-teman ya. Jadi masalah rem cakram ini kan ada di kampas ada di seal master sama di seal kaliper ya. Jadi tinggal ya itu dua aja sih sebenarnya ya. Kalau bengkelnya jago biasanya enak-enak aja gitu ya. Tapi itu doang masalahnya ya, cuman karburator. Itu juga di 10 tahun terakhir, sama di pengereman. Yang lainnya aman ya, nggak ada masalah sama sekali ya. Udah gitu aja ya dari gua ya. Terus apa lagi ya? Terus kalau buat ngebut ya di lurusan itu kalau motor Super Fit itu getar banget ya, karena kan cc-nya juga kecil ya, cuman berapa, 97 kalau nggak salah ada di STNK itu ya. 100 cc lah kan bilangnya 100 cc ya, padahal kalau di STNK itu 97, berapa gitu gua lupa ya. Itu kalau di lurusan nggak cocok buat ngebut ya. Tapi kalau buat nanjat, wah ini kuat banget teman-teman ya kalau nanjat, apalagi buat boncengan ya. Makanya dibilangnya ini motor tukang ojek ya teman-teman ya. Ini kuat banget motornya gitu ya. Ini aja udah
dari 2008 beli, sekarang udah 2022 ya teman-teman ya, gue masih pakai ini. Kadang-kadang gantian sih motornya, kalau habis ini gue nggak pakai ya gue, ya pokoknya ini aktif banget sampai 2018 lah ya. Setelah itu gue selang-seling pakai motornya gitu ya. Itu aja sih ya. Selama 15 tahun terakhir intinya masalahnya cuman ada di pengereman ya, karena kan kita nggak bisa bedain ya itu seal seal master rem asli atau palsu gitu ya. Mahal-mahal doang, kadang yang mahal juga macet, udah gue cobain ya. Kadang yang murah malah bener, tapi ya banyak nggak benernya juga. Pokoknya dua itu aja, sama karburator. Nah terakhir nih karburator gue ganti gitu. Dan itu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.